Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok 9 beranggotakan 3 orang, yaitu Siti Ulfa, Miftah Kepala, dan saya sendiri Japar Sidik, yang bertema Communicationware. Ada 2 jenis media transmisi yang digunakan dalam jaringan media transmisi dan network device, yaitu guided kabel atau wire. Yang kedua, unguided atau nirkabel wireless. Mediasi transmisi adalah media yang didesain dengan bentuk tertentu agar dapat menyalurkan sinyal transmisi. Media transmisi ini dapat dilihat di raba. Jika dilihat dari penempatannya, media transmisi fisik terbagi menjadi 2, yaitu media atas tanah dan media bawah tanah. Yang pertama, media atas tanah biasanya dipasang atau direntangkan pada tiang-tiang telepon. Yang kedua, sedangkan media bawah tanah berupa kabel yang dibenamkan ke dalam tanah atau dalam laut. Media transmisi guided (terarah). Yang pertama, kabel yang digunakan pada jaringan komputer ada berbagai macam jenis, mulai dari yang pengantar pendek hingga jauh, dari yang pengantarnya lambat hingga cepat. Berikut ini berbagai jenis kabel yang umum dipakai. 1. Koaksial Thin Ethernet (TINET). Thin Ethernet atau TINET memiliki keunggulan dalam hal biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan tipe pengkabelan lain, serta pemasangan komponen lebih mudah. Yang kedua, panjang kabel thin koaksial atau RJ58 antara 0,5 sampai 185 meter dan maksimum 30 komputer terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ulfa dan saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu bagian dari Communicationware. Yaitu selanjutnya yaitu gambar koaksial thin Ethernet atau TINET, dan terbagi dalam 4 bagian, yaitu outer jacket, braided cover, sheathing, plastic insulation, cover konduktor. Dan selanjutnya yaitu Thin Ethernet atau TICnet. Dengan TICnet, jumlah komputer yang dapat dihubungkan dalam jaringan akan lebih banyak dan jarak antara komputer dapat diperbesar. Tetapi biaya pengadaan pengkabelan ini lebih mahal serta pemasangannya lebih sulit dibandingkan dengan TINET. Panjang TIC Ethernet maksimum yaitu 500 meter. Selanjutnya gambar koaksial TIC Ethernet atau TICnet dan terbagi ke dalam 5 bagian lapisan, yaitu ada lapisan terluar yaitu jaket, outer konduktor, foil insulation, inner konduktor. Dan selanjutnya contoh gambar yang digunakan pada koaksial TINET dan TIC Ethernet, yaitu BNC konektor dan BNC konektor. Twisted pair atau Ethernet, di dalamnya ada beberapa pasangan kabel yang saling dipelintir dengan pasangannya, sehingga disebut twisted pair. Maksud dari pelintiran kabel adalah mengurangi interferensi, draw atau noise, dan gangguan yang masuk. Ada 2 macam kabel ini, yaitu shielded twisted pair atau STP, kabel dengan selubung pembungkus shielded twisted pair, yaitu UTP, kabel tanpa selubung. Contoh gambar twisted pair Ethernet yaitu bisa dilihat di gambar. Shielded twisted pair terbagi dalam outer jacket, overall sheath, pair sheath. Shielded twisted pair yaitu terbagi dalam outer jacket, twisted pair, color coded, plastic insulation. Karakteristik kabel twisted pair yaitu
Kabel yang dipelintir satu sama lain untuk mengurangi interferensi listrik. B. Dapat terdiri atas 2, 4 atau lebih pasangan kabel. C. Dapat melewatkan sinyal sampai Mbps. D. Koneksi menggunakan RJ11 atau RJ45. STP tahan digunakan dari UTP sehingga kecepatan sampai 100 Mbps. Dibutuhkan hub untuk membangun sebuah LAN. Dan G. Lebih mudah dirawat karena kerusakan pada satu saluran tidak mengganggu saluran lainnya. Selanjutnya yaitu Good Davis, gambar hub atau sweep bisa dilihat di gambar niche RG45 dan BNC. Fiber optik, jaringan yang menggunakan fiber optik atau FO biasanya perusahaan besar dikarenakan harga dan proses pemasangannya lebih sulit. Kecepatan pengiriman data dengan media FO lebih dari 100 Mbps dan bebas mempengaruhi lingkungan. Gambar fiber optik yaitu ada SC konektor, SC Doppler konektor, ST konektor, jaket plastik, gliding glass, core glass, keterangan yaitu ST single mode subscriber multi mode dan SC straight konektor single mode. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang communicationware. Di sini saya akan membacakan yaitu media transmisi unguided, media tidak terarah, suatu media yang digunakan untuk mengirimkan data di mana arah ujung yang satu dengan ujung yang lainnya tersebar. Komunikasi ini mengirimkan sinyal ke udara berdasarkan spektrum elektromagnetik menggunakan sebuah media antena dalam mengirim dan menerima sinyal elektromagnetik. Rentan interferensi umumnya menggunakan kecepatan dari 2 Hz sampai 40 Hz. Semakin tinggi frekuensi yang digunakan, maka semakin besar potensial bandwidth dan rate datanya, namun semakin pendek jaraknya. Point to point, point to multi point, dan access point. Berikut gambar dari unit device. Ada internal wireless, ada external USB, dan lain-lain. Ini juga gambar selanjutnya. Dan ini gambar selanjutnya, wireless device 3, antena wireless. Ini gambar selanjutnya. Dan ini backhaul. Dalam jaringan telekomunikasi hierarkis, bagian backhaul jaringan terdiri dari tautan perantara antara jaringan inti atau jaringan backbone dan subnetwork kecil di tepi jaringan. Dalam pengertian yang sederhana, backhaul adalah kewajiban untuk membawa paket ke dan dari jaringan backbone tersebut. Definisi bisnis backhaul adalah penyedia bandwidth grosir komersial yang menawarkan jaminan kualitas layanan. Ini muncul paling sering dalam literatur perdagangan telekomunikasi. Dalam pengertian ini, di mana koneksi backhaul didefinisikan bukan secara teknis, tetapi oleh siapa yang mengoperasikan dan mengelolanya, dan siapa yang mengambil tanggung jawab hukum atas koneksi atau waktu aktif. Berikut gambar dari wireless device 6, backhaul atau backhaul P2P. Ini berikut adalah gambar dari access point. Kesimpulannya, media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau dilakukan proses pengenkripsian data. Dan data yang dienkripsi akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah menjadi data asli. Jadi dengan adanya wireless ini, kita dapat saling bertukar data dan saling berkomunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.